Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan review atau preview ya, lihat sekilas mengenai buku materi panduan PAI, pelatihan PAI pokok-pokok ajaran Islam level 1 yang tahun 2024 ya. Ini bukunya tebalnya seperti ini, sampai 171 halaman. Ini dicetak dari file PowerPoint ya, file PowerPoint kita cetak di sini. Baik, kita lihat daftar isinya. Nah, untuk halaman awal itu apa itu PAI, kemudian pengantar PAI, bahwa ajaran Islam itu apa, terus kemudian ajaran Islam itu ibarat VUTW, varietas unggul tahan wereng. Maksudnya ajaran Islam akan tumbuh subur apabila tanah yang menerima atau orang yang menerima itu diolah dulu dengan baik, maka Islam akan tumbuh subur di hati sanubarinya dan di dalam perkataan dan perilaku serta sikapnya. Kemudian manusia makhluk yang lemah. Jadi itu syarat pertama agar orang bisa beragama Islam dengan baik, itu harus mengakui bahwa dirinya adalah manusia yang dhaif, lemah. Itu di dalam surat, nanti kita bahas ya di dalam pelatihan An-Nisa ayat 28 ya. A'udzubillahi wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif atau lemah. Kemudian pribadi yang siap menerima ajaran Islam itu seperti apa? Hati yang siap menerima ajaran Islam atau diibaratkan dengan varietas unggul tahan wereng. Contoh-contoh kecenderungan yang keliru dalam beragama ya. Kemudian Al-Quran adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ajaran Islam bersifat universal, ajaran Islam bersifat manusiawi, dan ada rujukan-rujukan yang dijadikan referensi. Kemudian bagian 1, ilmu Al-Quran atau wahyu ya. Pengertian daripada kata wahyu ya. Kemudian arti lain dari wahyu dalam Al-Quran. Jadi satu kata wahyu itu memiliki banyak arti, banyak pengertian ya. Nanti dibahas. Kemudian macam-macam turunnya wahyu Allah kepada Nabi, turunnya wahyu Al-Quran, asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul ya? Apakah artinya dengan itu kejadian itu Quran turun? Nah, padahal Quran kan sudah lengkap di Lauhul Mahfudz ya. Jadi nanti apa itu asbabun nuzul? Ya, kemudian bagian kedua mengenai Al-Quran juga masih Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan Al-Quran. Kemudian para qurra atau hufadz di kalangan sahabat itu siapa saja. Terus kemudian perkembangan cara penulisan Al-Quran ya, dari awal penulisan sampai yang sekarang. Kemudian macam-macam qiraat. Bagian yang ketiga masih ilmu Al-Quran atau tafsir. Apa arti kata tafsir ya? Kemudian macam-macam tafsir, kemudian metode tafsir, kemudian corak tafsir, nanti akan dibahas semua itu ya, beserta contoh-contohnya. Kitab-kitab tafsir bil ma'thur yang terkenal apa saja. Kemudian kitab-kitab tafsir bil ra'yi yang terkenal itu apa saja ya. Kemudian tafsir-tafsir yang terkenal di abad modern. Bagian keempat masih Al-Quran, yaitu kita sebut dengan istilah pisau analisis ya. Ada mantuk mafhum, hakiki majasi, mutlak muqayyad, mujmal mubayan, makiyah madaniyah, amkhos, nasih mansuh ya, dan seterusnya ya. Nah, bagian 5 itu baru masuk ilmu al-hadis. Pengertian al-hadis dan as-sunnah itu apa? Pengertian matan dan sanad, pengertian
pengertian rawi, apa yang dimaksud dengan rawi, bedanya dengan sanad apa gitu ya. Kemudian macam-macam al-hadis ya, ada yang marfu, mauquf, maqtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, kemarin sudah kita bahas isi buku panduan PAI ini bagian 1 sampai dengan 4 ya. Ya, ini 1, 2, 3, 4 tentang Al-Quran. Sekarang masuk ke bagian 5 yaitu Al-Hadis. Nanti apa yang dipelajari, ini sesi kedua ya, hari Sabtu yang kedua. Nah, pengertian Al-Hadis dan As-Sunnah itu apa? Apakah sama atau beda? Kemudian apa itu matan, apa itu sanad, dan apa itu rawi. Kemudian ada istilah hadis, al-hadis marfu, mauquf, maktuk, apa pengertiannya. Juga ada istilah lagi hadis, khobar, athar, apa bedanya dan persamaannya. Kemudian ada al-hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah. Ya. Istilah lain ada hadis yang makbul, ada yang mardud. Nah, nanti kita bahas di situ. Kemudian ada, kita gambarkan contoh sanad secara grafis ya, supaya gampang dipahami. Kemudian gudang riwayat hadis itu siapa saja pada zaman Nabi ya, pada zaman setelah Nabi juga. Terus kemudian kitab hadis yang beredar, yang paling populer apa. Kemudian pembagian hadis lanjutan lagi. Kemudian ada juga pembagian hadis berdasarkan jumlah sanadnya. Kan ada yang sanadnya 1, 2, 3, 4 sampai 40, bahkan sampai ratusan. Kemudian apa maksud hadis sahih, hasan, dhaif? Kenapa disebut sahih? Kenapa ini disebut hasan dan ini disebut dhaif? Apa syarat-syaratnya gitu kan? Terus kemudian mengenai hadis qudsi, orang sering salah dalam hal ini ya. Hadis qudsi di kita hadis yang paling tinggi, yang paling sahih, padahal sebenarnya tidak ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian hadis berdasarkan persambungannya ya, sanadnya itu nyambung atau tidak. Nanti ada hadis mu'alaq, munqati, mu'dal, mursal ya, marfu, mauquf, maqlub. Nah, nanti biar tahu itu. Sehingga kalau kita membaca kitab hadis atau membaca sebuah hadis, ada istilah hadis ini munqati. Nah, kita tahu nanti maksudnya. Jadi kalau kita nonton bola itu tahu, oh bola itu offset ya. Oh ini kenapa penalti. Nah, seperti itulah. Kenapa ini hadis disebut mursal, kita ngerti ya. Kalau ada ustadz ceramah di mimbar, hadis ini adalah mauquf. Nah, kita langsung tahu maksudnya. Kemudian bagian ke-6, tambahan materi tentang al-hadis, syarat al-hadis sahih. Nah, ini dibahas lagi. Kemudian Bukhari dan Muslim itu kenapa dia ranking 1 sebagai mudawin, sebagai pembuku hadis, kenapa dia ranking 1. Kemudian DTNM, tahu nggak DTNM? Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah, itu imam hadis juga. Kenapa dia disebut ranking 2 ya ini ya. Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, itu kenapa ranking 2 ya. Oke. Terus kemudian yang bagian ke-7, beberapa contoh al-hadis, sebab-sebab beredarnya perkataan yang dianggap hadis, tapi sebenarnya dia bukan. Banyak kan contoh-contohnya. Kemudian apa maksud dengan ittiba Nabi? Dan bagian yang ke-8, al-hadis yang berisi ketetapan baru. Jadi fungsi al-hadis itu sebagai menjelaskan, sebagai bayan terhadap ayat Quran. Tapi al-hadis juga berfungsi juga yang kedua, yaitu memberikan ketetapan baru. Nah, nanti apa contoh-contohnya kok bisa menjadi ketetapan baru? Nah, karena kan sumber ajaran Islam kan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian bagian 9, buku-buku hadis ya. Nanti ada mungkin pernah dengar Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya, kemudian ya Sunan ya, bukan Sahih tapi Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Kenapa disebut Sunan? Nah,
Nanti banyak lagi hadis buku-buku hadis yang populer yang beredar ya. Oke ya, sampai bagian 9. Kita nanti lanjut bagian 10 yang al-ijtihad. Oke, terima kasih.